Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan dan keuangan global yang dikenal sebagai dolarisasi, secara historis didorong oleh faktor-faktor yang mendasarinya. Negara-negara ini memiliki tujuan yang sama, untuk menegaskan kemandirian finansial, dan meminimalkan paparan terhadap kerentanan yang terkait dengan sistem keuangan global yang berpusat pada Amerika Serikat di masa lalu. Dekade ini mereka secara aktif mencari alternatif pengganti dolar, sementara negara-negara maju telah lama menjadi pemimpin dalam dolarisasi. Tren ini kini telah mencapai Eropa dengan Prancis memainkan peran kunci. Dalam video ini kita akan menyelidiki tren perluasan dolarisasi, sebuah gerakan yang kini mendapatkan daya tarik, bahkan di antara sekutu Amerika Serikat sendiri. Sebelum membahas lebih dalam, inisiatif Perancis baru-baru ini serta dukungan promosi alternatif oleh Uni Eropa, mata uang dan mekanisme perdagangan yang terdiversifikasi, pertama-tama kita mengkaji evolusi historis hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Cina, dengan memahami bahwa landasan ini memberikan konteks penting bagi dinamika saat ini, dan pilihan-pilihan strategis yang membentuk masa depan. Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. Kemitraan ekonomi yang dimiliki oleh hubungan perdagangan Uni Eropa dengan Cina berakar pada tahun 1975, ketika Komunitas Ekonomi Eropa atau MI sebelumnya menjalin hubungan diplomatik dengan China. Tonggak sejarah ini menandai awal dari keterlibatan ekonomi terstruktur antara kedua kawasan yang meletakkan dasar bagi kolaborasi yang lebih dalam. Titik balik besar terjadi pada tahun 2001 ketika China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Perkembangan ini bersifat transformatif bagi hubungan perdagangan Uni Eropa dan Cina, karena mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan akses pasar, dan mengkatalisasi peningkatan pesat dalam arus perdagangan antara kedua negara. Aksesi WTO juga mengharuskan Cina untuk mengadopsi norma perdagangan internasional, yang meningkatkan kepercayaan di kalangan bisnis Eropa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Pada tahun 2003 pembentukan mitra strategis yang komprehensif, semakin memperkuat kerjasama bilateral, yang mencakup tidak hanya perdagangan, tetapi juga pertukaran budaya dan teknologi politik. Kemitraan ini menggarisbawahi komitmen bersama-sama, untuk mengatasi tantangan global dan memperdalam hubungan ekonomi selama bertahun-tahun. Mencakup dialog mengenai perubahan iklim, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan semakin kompleksnya, dan pentingnya hubungan Uni Eropa dan Cina. Volume perdagangan dan ketidakseimbangan struktural Tiongkok, telah menjadi mitra dagang yang sangat diperlukan bagi Uni Eropa, dengan perdagangan barang bilateral mencapai sekitar 739,5 miliar euro pada tahun 2023, yang berarti, rata-rata perdagangan harian sebesar 3,03 miliar euro. Pertukaran yang kuat ini menyoroti ketergantungan ekonomi antara kedua negara, yang didukung oleh perdagangan ekstensif di bidang mesin, kendaraan, farmasi, dan barang konsumsi. Hubungan ini ditandai oleh ketidakseimbangan perdagangan yang terus-menerus, dan signifikan dengan defisit perdagangan Uni Eropa dengan China yang mencapai 291 miliar euro pada tahun 2023. Ketidakseimbangan ini mencerminkan ketergantungan Uni Eropa terhadap impor China di sektor-sektor utama seperti elektronik, dan mesin industri. Tinjauan lebih dekat terhadap perdagangan dinamika mengungkapkan peran penting mesin dan peralatan transportasi dalam perdagangan bilateral pada tahun 2023. Uni Eropa mengekspor mesin dan peralatan transportasi senilai sekitar 114 miliar euro ke China, dan mengimpor hampir 296 miliar euro dalam kategori elektronik, khususnya peralatan telekomunikasi, menonjol sebagai segmen impor utama dengan Uni Eropa mengimpor produk-produk tersebut senilai 56,3 miliar euro dari China.
Mesin industri juga mewakili sebagian besar impor Uni Eropa yang menggarisbawahi ketergantungannya pada China, untuk hal-hal penting komponen manufaktur, sementara produk kimia termasuk farmasi, merupakan hal menonjol dalam ekspor Uni Eropa yang mencerminkan diversifikasi perdagangan. Meskipun volume perdagangannya mengesankan, Uni Eropa menghadapi banyak tantangan dalam hubungan ekonominya dengan China. Perusahaan-perusahaan Uni Eropa seringkali menghadapi tantangan yang signifikan, hambatan peraturan dan pembatasan investasi asing di China, membatasi kemampuan mereka untuk bersaing secara efektif di pasar Cina. Hambatan ini menghambat upaya Uni Eropa untuk menyeimbangkan arus perdagangan, karena peluang eksportir Eropa masih terbatas dibandingkan dengan masuknya barang China ke Eropa, yang menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan. Uni Eropa akan mengambil langkah-langkah yang bertujuan melindungi industrinya dan memastikan persaingan yang adil. Misalnya pada tahun 2024, Uni Eropa mengenakan bea anti-dumping terhadap impor titanium dioksida China, yang berkisar antara 0,25 hingga 0,74 per/kg, hingga melindungi produsen Uni Eropa dari praktik penetapan harga yang tidak adil. Langkah-langkah serupa telah diterapkan di sektor-sektor lain, untuk mengatasi kekhawatiran atas barang-barang Cina yang harganya terlalu rendah yang membanjiri pasar Uni Eropa. Saling ketergantungan ekonomi antara Uni Eropa dan Cina telah membawa manfaat yang signifikan, dan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krisis mengenai keberlanjutan dan keadilan. Ketergantungan Uni Eropa pada impor Cina untuk barang-barang penting, dan perjuangannya untuk menembus pasar Cina telah menggarisbawahi perlunya penyesuaian kebijakan strategis. Dialog dan negosiasi tetap menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dan kedua belah pihak berupaya mempertahankan kemitraan yang tidak hanya kuat secara ekonomi tetapi juga adil. Dan perkembangan yang saling menguntungkan seperti, terhentinya ratifikasi perjanjian komprehensif mengenai investasi, dan penerapan langkah-langkah pertahanan perdagangan, mencerminkan kompleksitas dalam menavigasi hubungan multifaset ini, karena kedua perekonomian terus berupaya menemukan landasan bersama dalam kebijakan perdagangan, dan mengatasi masalah-masalah sistemik akan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan stabilitas jangka panjang, dan kemakmuran kemitraan mereka. Meningkatnya ketegangan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya ketegangan dalam hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Cina. Pada tahun 2023 Uni Eropa melalui kebijakan anti-subsidi penyelidikan terhadap impor kendaraan listrik China, dengan alasan bahwa subsidi negara dalam jumlah besar memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi produsen Cina. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya Uni Eropa yang lebih luas, untuk melindungi industrinya dari histori pasar yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi Cina, yang didorong oleh negara yang menjadi tujuan penyelidikan tersebut. Untuk memastikan level playing field bagi para pembuat mobil Eropa, yang menghadapi tekanan yang semakin besar dari lonjakan EVs China dengan harga terjangkau yang memasuki pasar Uni Eropa. Cina merespon dengan cepat, pada tahun 2020 dengan meluncurkan investigasi anti-dumping, yang menargetkan ekspor utama Eropa, seperti daging babi, dan produk susu. Investigasi tersebut dianggap sebagai tindakan pembalasan yang meningkatkan ketegangan perdagangan antara kedua kekuatan ekonomi tersebut. Perselisihan tersebut semakin meningkat pada akhir-akhir ini. Pada tahun 2024 ini, ketika China mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO, kasus ini menantang tindakan anti-subsidi Uni Eropa, dan menuduhnya melanggar peraturan perdagangan internasional. Namun di balik ketegangan perdagangan Uni Eropa dan Cina, yang paling mengejutkan lagi adalah, negara-negara Barat termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, telah mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, seperti Prancis dan Jerman, telah mengambil langkah-langkah dalam hal ini. Prancis telah membuat kemajuan penting dalam merangkul perdagangan tanpa mata uang dolar,
yang mencerminkan tren yang lebih luas dalam melakukan diversifikasi dari dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Pada bulan Maret tahun 2023, raksasa energi Prancis melakukan transaksi gas alam cair pertama di China, yang diselesaikan dalam perjanjian penting yang melibatkan PBB. Impor 65.000 ton LNG dari Uni Emirat Arab dipuji sebagai langkah signifikan menuju perluasan penggunaan mata uang lokal di pasar energi global. Transaksi ini segera diikuti oleh perjanjian tambahan termasuk kesepakatan antara Prancis dan perusahaan energi milik negara Cina. Kemitraan ini menyoroti semakin besarnya keinginan perusahaan-perusahaan Perancis untuk terlibat dalam perdagangan di sektor-sektor strategis seperti energi. Langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan hubungan perdagangan dengan China, pergeseran ini juga menunjukkan minat Prancis dan China dalam mengurangi ketergantungan pada transaksi dalam mata uang dolar. Bagi Cina, tujuan jangka panjang internasional PBB memperkuat statusnya sebagai mata uang cadangan global. Untuk Prancis, perdagangan dalam mata uang yuan menawarkan peluang untuk memitigasi resiko yang terkait dengan fluktuasi mata uang dan kebijakan moneter Amerika Serikat, sambil membina hubungan ekonomi yang lebih erat dengan salah satu pasar terbesar di dunia, yang menjadi perhatian Uni Eropa. Dan inisiatif Uni Eropa semakin menyuarakan keprihatinan atas penggunaan dolar Amerika Serikat, khususnya melalui penggunaannya dalam sanksi yang berdampak signifikan terhadap bisnis Eropa, yang beroperasi secara internasional. Sanksi ini telah menyoroti kerentanan dalam sistem keuangan global, di mana dominasi dolar seringkali membuat entitas-entitas Eropa harus mematuhi keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kegelisahan yang semakin besar ini telah mendorong para pemimpin Uni Eropa untuk mencari cara mengurangi ketergantungan pada dolar, dan meningkatkan peran dalam perdagangan dan keuangan global pada tahun 2023. Pangsa euro dalam valuta asing global cadangan devisa telah menurun hingga 20%, yang menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan relevansinya sebagai mata uang cadangan utama. Sebagai tanggapannya, para pembuat kebijakan Uni Eropa telah memprioritaskan upaya untuk meningkatkan kedudukan euro di tingkat global, dengan mempromosikan penggunaannya di sektor-sektor strategis, khususnya dalam kontrak energi. Fokus utama Uni Eropa telah mendorong negara-negara anggota untuk mendenominasikan lebih banyak transaksi energi dalam euro, terutama mengingat pergeseran dinamika energi global dan upaya blok untuk menjamin kemandirian energi. Eksplorasi euro digital telah muncul sebagai jalan lain untuk memperkuat posisi mata uang internasional. Euro digital tidak hanya akan memodernisasi infrastruktur keuangan Uni Eropa, tetapi juga memberikan alternatif yang kuat untuk mengurangi transaksi lintas negara, ketergantungan pada mata uang dan sistem pihak ketiga. Inisiatif ini adalah bagian dari strategis yang lebih luas, untuk memastikan euro tetap kompetitif dalam integritas keuangan ekonomi global yang semakin digital di dalam Uni Eropa. Dedolarisasi ini sebenarnya terjadi akibat ulah Amerika Serikat sendiri yang selalu merasa kuat sendiri tanpa memikirkan kepentingan negara lain, seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang selalu mementingkan diri sendiri, dan jika negara-negara lain tidak mengikuti kebijakannya maka diancam dengan sanksi atau pembekuan aset luar negeri. Hal inilah yang mendorong negara-negara maju mencari mata uang alternatif untuk tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat. China siap kerahkan tentaranya untuk perang. Itulah yang ingin ditunjukkan Cina kepada dunia. Dengan setiap latihan militernya, Cina semakin memperketat kepungan terhadap Taiwan. Tujuan Cina sangat jelas, yaitu ingin menguasai pulau negara itu. Mengapa Cina ingin menguasai Taiwan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu kita perlu kembali membahas sejarah antara Taiwan dan China. Hubungan kedua negara yang sebenarnya masih satu darah ini, seperti tidak pernah akur. Hal tersebut dimulai sejak meletusnya perang saudara antara Partai Komunis dan Partai Nasional di negara ini, di mana pada perang tersebut dimenangkan oleh Partai Komunis yang kemudian mendirikan RRC,
dan membuat pemerintah dan pro-nasional terpaksa meninggalkan wilayah tersebut, dan menjalankan pemerintahannya di sebuah pulau kecil. Republik Cina atau Republik Tiongkok sekarang dikenal juga dengan nama Taiwan. Negara ini merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Timur, yang berbatasan dengan negara Republik Rakyat Cina di bagian barat laut, dengan Jepang di bagian timur laut, dan Filipina di bagian selatan. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, wilayah kepulauan Taiwan telah dihuni oleh orang-orang yang kemungkinan besar berasal dari daratan Cina. Mereka diyakini sebagai nenek moyang dari orang-orang pribumi Taiwan saat ini, yang dikenal juga sebagai orang Formosa atau orang Gaoshan. Pada abad ke-13, orang Han atau Hanzhou mulai menetap di wilayah Pulau Penghu. Orang Han adalah kelompok etnis dan bangsa Asia Timur yang secara historis berasal dari wilayah lembah Sungai Kuning di Cina modern. Pulau tersebut dinamai Ilha Formosa oleh para pelaut Portugis, yang melewati wilayahnya pada sekitar tahun 1544. Tahun 1623 perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, datang ke wilayah tersebut mencari pangkalan militer, dan perdagangan Asia, setelah sebelumnya telah dikalahkan oleh Portugis pada Perang Makau tahun 1622. Belanda kemudian mendirikan pos komersial di Fort Zeelandia, yang sekarang bernama Distrik Anping, yang ada di kota Tainan. Pada tahun 1626 Kekaisaran Spanyol melihat kehadiran Belanda di Taiwan, sebagai ancaman bagi koloni mereka di Filipina. Spanyol kemudian mendarat dan menduduki wilayah Taiwan Utara, sebagai basis untuk memperluas perdagangan mereka. Koloni ini bertahan selama sekitar 16 tahun, hingga tahun 1642 ketika benteng terakhir Spanyol jatuh ke tangan Belanda. Setelah jatuhnya dinasti Ming pada tahun 1644, tahun 1662, seorang loyalis dinasti Ming, Koxinga beserta pengikutnya tiba di pulau itu dan merebut benteng Zeelandia, dan mengusir Belanda dari wilayah tersebut. Koxinga kemudian mendirikan kerajaan Tungning dengan ibu kotanya di Tainan. Pada tahun 1683, wilayah tersebut secara resmi dikuasai oleh dinasti Qing. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Tungning, wilayah tersebut ditempatkan di bawah yurisdiksi Provinsi Fujian. Setelah kekalahan Angkatan Laut Cina selama Perang Cina-Jepang pertama, pada tahun 1895, Qing kemudian menyerahkan Taiwan bersama dengan Kepulauan Penghu, kepada Kekaisaran Jepang melalui Perjanjian Shimonoseki. Pemerintah kolonial Jepang berperan penting dalam industrialisasi Taiwan saat itu. Pemerintah Jepang memperluas jalur kereta api dan jaringan transportasi lainnya, membangun sistem sanitasi, dan juga membangun sistem pendidikan formal di Taiwan. Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan Taiwan. Mengapa kedua negara superpower begitu terpaku pada Taiwan? Apa keuntungan yang bisa diperoleh Cina dan Amerika Serikat? Lokasi Taiwan menjadikan negara itu sebagai hotspot geopolitik. Taiwan memiliki penduduk 23 juta jiwa, pulau utamanya terletak hanya 130 km dari daratan Cina. Beberapa pulau kecil di sepanjang pantai Cina juga berada di bawah kontrol Taiwan. Latihan militer Cina di sekitar wilayah Taiwan semakin besar dan sering. Dalam beberapa video terakhirnya, pemerintah Cina mengancam akan mengepung Taiwan. Mereka menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya, dan menyatakan siap untuk melakukan kekerasan jika perlu. Mengapa Amerika dan China sangat ngotot soal Taiwan? Bisa dibilang Taiwan penting secara strategis, karena 3 selat di sekelilingnya. Di sebelah barat terdapat Selat Taiwan. Ini jadi rute perdagangan penting bagi Cina dan Taiwan, dan banyak negara lainnya. Selat ini dilalui banyak kapal kontainer,
di sebelah utara terletak Selat Miyako, tepatnya antara Taiwan dan pulau-pulau milik Jepang. Di sebelah selatan terdapat Selat Basi, membentang antara Taiwan dan Filipina. Bagi Cina, selat di sebelah utara dan selatan Taiwan ini adalah jalan strategis menuju Samudra Pasifik. Wakil Presiden Center for China and Globalization mengatakan, Taiwan terletak tepat di depan Pasifik. Jika Taiwan dikuasai negara lain, tentu itu akan mengganggu kesinambungan garis pantai Cina, dan menghalangi akses langsung Cina ke Samudra Pasifik. Sementara itu Amerika Serikat menyatakan tidak menempatkan pasukan secara permanen di Taiwan, namun Taiwan memegang peranan penting dalam strategi Amerika Serikat. Sekarang kita lihat pangkalan militer China dan Amerika Serikat di wilayah itu. Ini lokasi beberapa pangkalan Angkatan Laut Cina di dekat pantai, dan Amerika Serikat memiliki beberapa pangkalan militer di Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Jadi pangkalan militer Amerika Serikat membentuk rantai. Untuk memperkuat rantai pulau ini, Amerika Serikat memperluas kerjasama militer dengan Jepang, dan Filipina, yang juga merasa khawatir terhadap apa yang mereka lihat sebagai tujuan ekspansif Cina. Misalnya tahun lalu, Amerika Serikat memperoleh akses ke pangkalan militer di utara Filipina, tepat di sebelah selatan Basi, salah satu pintu gerbang Cina menuju Samudra Pasifik. Di perairan dekat sana, tentara Amerika Serikat dan Filipina melakukan latihan bersama awal tahun 2024 ini. Mereka bahkan menenggelamkan sebuah kapal tua buatan Cina, yang pernah digunakan Angkatan Laut Filipina. Langkah ini adalah pesan jelas terhadap Cina, dan tentu saja Cina tidak tinggal diam dengan strategi rantai pulau Amerika Serikat ini. Cina dengan cepat memodernisir angkatan lautnya, tujuannya agar dapat mendobrak rantai sekutu Amerika Serikat, misalnya dengan kapal induk Fujian yang sedang diuji awal tahun 2024 ini. Ini adalah kapal induk ketiga milik Cina, dan yang terbesar yang dimiliki Angkatan Laut Cina. Jadi, kesimpulannya lokasi Taiwan membuatnya penting bagi Cina maupun Amerika Serikat, untuk mempertahankan pengaruh di kawasan itu. Persaingan ini juga menyangkut uang yang sangat banyak. Secara ekonomi, Taiwan juga penting bagi Amerika Serikat maupun Cina, walaupun keduanya secara resmi tidak mengakui Taiwan sebagai negara. Cina dan Amerika Serikat memiliki hubungan dagang yang signifikan dengan Taiwan, dan sebagian besar bisnis itu hanya menyangkut satu perusahaan, yaitu TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yang membuat microchip. Taiwan membuat 90% microchip tercanggih di dunia. Baik Amerika Serikat maupun China tergantung pada microchip buatan Taiwan, demikian pula dengan banyak negara lainnya. Bisa jadi, semikonduktor buatan TSMC terdapat di dalam perangkat yang kita gunakan untuk menonton video ini sekarang. Microchip terdapat di dalam mobil, lemari es, jet tempur dan ada di mana-mana. Microchip diperlukan untuk mengembangkan model AI baru. Amerika khawatir, jika Taiwan berada di bawah kekuasaan Cina, kekuatan ekonomi akan bergeser dan Amerika Serikat akan kalah. Mari kita lihat peta ini untuk memperjelas antara Cina dan Taiwan. RRC berada di daratan Cina dan ROC di Taiwan. Pemerintah RRC di Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan menyatakan hanya ada satu Cina walaupun mereka tidak benar-benar berkuasa di Taiwan. Sebagian besar negara di dunia menerima kebijakan satu Cina termasuk Amerika Serikat. Mereka tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Jadi mengapa Amerika Serikat menyokong Taiwan? Di balik itu juga ada sejarahnya. Setelah Perang Saudara China, awalnya Amerika Serikat menilai pemerintah nasionalis di Taiwan adalah satu-satunya Cina yang sesungguhnya, dan menolak pemerintahan komunis di daratan Cina. Pasukan Amerika Serikat bahkan ditempatkan di Taiwan berdasarkan Fakta Pertahanan Bersama. Tahun 1970-an, terjadi perubahan. Amerika Serikat mengupayakan hubungan lebih erat dengan Beijing. Akibatnya kedutaan besar Amerika Serikat di Taiwan ditutup, dan pasukannya ditarik keluar.
namun hubungan informal tetap ada, seperti kedutaan de facto. Di samping itu, Amerika Serikat tetap menjual senjata ke Taiwan, namun Amerika Serikat dengan sengaja melancarkan kebijakan ambigu mengenai kesediaan membela Taiwan jika diserang Cina. Tujuannya adalah untuk mencegah invasi China ke Taiwan, dan mencegah Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya. Itulah status quo di Taiwan selama berdekade-dekade hingga sekarang. Taiwan telah berkembang dari rezim nasionalis yang otoriter, menjadi salah satu negara demokrasi paling kuat di kawasan itu. Di Taiwan ada pemilu, pers yang bebas, dan kebebasan sipil. Taiwan sudah menganut pandangan sama seperti Amerika Serikat, yang mendorong demokrasi dan kapitalisme, sementara Cina memiliki sistem satu partai dan ekonomi pasar sosial, dan narasi utama Partai Komunis Tiongkok berpusat pada Taiwan. Jika kita menengok lagi abad penghinaan saat Cina kehilangan Taiwan, Presiden China Xi Jinping melihat bahwa mengembalikan Taiwan ke Cina, sebagai langkah penting dalam mengatasi penghinaan itu. Ini jadi bagian dari apa yang disebut peremajaan nasional, kebangkitan bangsa Cina sebagai kekuatan besar.